Pemirsa, sesaat lagi Metro hari ini kembali untuk Anda dengan informasi dan juga perbincangan jubah politik bangsa ini oleh sebagian besar kalangan dinilai telah dikotori oleh perilaku elit politiknya. Mampukah kekuatan puisi menghilangkan noda politik kotor bangsa ini? Nantikan sesaat lagi dialognya yang akan dipandu Indra Maulana bersama sejumlah budayawan dan tokoh langsung dari kawasan Kemang, Jakarta. Republik kebohongan. Inilah republik kebohongan yang dibangun dari puing kepura-puraan. Menjadi surga bagi para penjara karena penguasanya juga berdebah. Tahukah kamu ciri-ciri para berdebah? Itulah mereka yang kalau berkata isinya dusta. Kalau berikrar mereka ingkar. Kalau diberi amanat, mereka khianat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Di Republik kebohongan, hukum hanyalah alat. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini sebuah puisi. Sungguh, ini sebuah puisi. Bukan polusi, bukan polisi. Bukan politisi, bukan politisasi. Ini sebuah puisi. Bukan koalisi. Sekali lagi, ini sebuah puisi. Sebuah puisi berdongeng tentang polisi. Polisi yang polusi terhadap kolusi. Kolusi dengan politisi yang koalisi untuk merancang sebuah polisi. Agar bisa seenak beroknya pasang aksi, seolah sedang mencari solusi, sehingga berkuasa di semua sisi, bebas memainkan kalkulator komisi, dan sonder basa-basi ujungnya ya korupsi. Ya pemirsa, malam hari ini atau sore hari ini kita berbicara tentang puisi. Meneropong Indonesia melalui puisi. Kutipan dari John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan, jika politik itu kotor, maka puisi yang akan membersihkannya. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber di sini, selain Mas Enes yang sudah membacakan puisinya tadi, ada Pak Rizal Ramli yang malam ini nanti juga akan ikut berpuisi begitu ya. Kemudian ada Bang Ray Satapi, selamat sore Bang Ray. Dan Pak Laude Ida, selamat sore Pak Laude. Yang ikut nanti juga ya, berpuisi juga. Saya bertanya-tanya, apa sih kekuatan dari puisi itu? Puisi kan hanya kata-kata. Bisa merubah keadaan seperti apa Mas Is? Biasanya semua itu diubah dengan kata-kata. Bumi ini diciptakan dengan kata-kata ilahi. Apalagi cuma kebrengsekan. Saya rasa bisa dihapus dengan kata-kata. Beberapa kali ada revolusi, reformasi, selalu dimulai dari seniman, selalu. Seniman lebih dulu reformasi ketimbang teman-teman dulu mahasiswa, Pak Amin Rais. Seniman dari dulu, cuma selalu dibredel karena panggung kecil. Gitu. Tapi kata-kata itu menggetok tularkan kepada rakyat terus, sehingga snowballs. Dan kata-kata itulah yang menancap di dalam hati, dalam benak setiap insan. Sehingga mereka mau berjuang untuk mengembalikan, untuk membenarkan, untuk meluruskan rel jalannya sebuah negara. Puisi adalah salah satu bagian dari yang tidak mampu berkata bohong. Iya, seniman tidak pernah bohong karena selalu pakai perasaan. Dan kata John F. Kennedy tadi bahwa kalau politik itu kotor, maka puisilah yang bisa membasuhnya, membersihkannya. Yang saya khawatir, kalau puisi itu kotor, siapa yang bisa membersihkan? Jika puisinya kotor. Nah, yang menarik juga kalau biasanya di layar televisi Pak Rizal Ramli,
Pak Laude Ida mengkritisi seluruh kebijakan pemerintah. Sekali lagi mengkritisi ya, bukan mencela Pak ya, mengkritisi dengan teori-teorinya di bidangnya masing-masing. Tapi malam ini juga ingin mengkritisnya melalui puisi. Apa Pak? Apakah ini jadi forum untuk mengadu, mengeluh lagi atau bagaimana? Kalau yang mengeluh sudah ada ahlinya. Kalau yang mengeluh sudah ada ahlinya, kita nggak usah ikut-ikutan mengeluh. Tapi puisi itu dari perasaan, dari rasa, dan itu lebih kuat kadang-kadang dari hal yang sifatnya hanya sekedar rationality atau dari logika. Puisi membawa roh dan membawa jiwa jauh lebih kuat dari analisa. Jauh lebih kuat dari analisa. Pak Laude. Saya berpendapat bahwa puisi itu sebetulnya memperkuat organ moral untuk melakukan sesuatu. Itu sentuhannya pada hati dan moralitas kita. Sehingga ketika orang sudah jenuh barangkali bergerak, sudah jenuh mungkin berkelahi atau apapun, mereka mengungkapkan, mereka mendengar kata-kata yang indah, menggugah perasaannya, dan sekaligus organ-organ moralnya itu sebetulnya tergugah dan bergerak untuk suatu yang baik. Bang Rey yang sudah lama berkecimpung di bidang kesenian begitu ya. Tapi kita lihat dari cuplikan sajak Rendra, dari sajak Sebatang Lisong. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Ini kesenian kita sekarang ini sudah menyatu belum dengan derita lingkungan? Atau hanya bermanis-manis kata saja tentang rembulan dan anggur seperti kata Rendra? Ya, kesenian ini kan memperhalus akal budi sebenarnya. Yang kedua, adanya seni itu kita betah hidup di dunia ini. Kita tidak ingin bunuh diri. Kita nggak ingin kotor kalau kita tahu keindahan itu. Dan kita lihat sendiri dalam perjuangan ketika Hairil Anwar, cuma 3 kata dia sampaikan. Ayo Bung, ayo. Ini menggerakkan jiwa masyarakat untuk berjuang, untuk menemukan jati dirinya. Jadi puisi ini luar biasa. Gitu. Saya kira ini penting buat kita semua. Itu bedanya, puisi itu luar biasa. Tapi kalau koruptor biasa di luar. Biasa di luar, larinya keluar begitu. Banyak sekali stok puisi untuk Metro hari ini kali ini ya. Mudah-mudahan. Kita akan break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Siap. Tes 1, 2. Wahai anak-anak Nusantara, mari kita mulai beranjak pulang. Berbicara sejujur-jujurnya dan menengok ke belakang atas jejak-jejak para leluhur yang mengalirkan darah kepahlawanan untuk mensucikan bumi Nusantara, agar kita mampu mengoreksi lebih dalam lagi dan mencari mustika-mustika yang terpendam dalam hati, yang selama ini jadikan kita diam, tak bersuara. Mungkin dalam desah nafas kita masih tersimpan nafas kesatriaan untuk mengembalikan aroma surgawi yang telah lama hilang di bumi Nusantara. Mari kita pulang dan mengajak mereka-mereka yang telah lama pergi. Mari kita bangun dan mengajak mereka-mereka yang telah lama tidur. Mari kita sadar dan menyadarkan mereka-mereka yang telah lama mabuk.
Salam Nusantara, karya Gus Sam. Berbagai kritik memang lebih mudah masuk melalui puisi. Saya bertanya ke Pak Rizal, apakah ini sebuah arti, sebuah simbol bahwa kita sudah tidak bisa lagi melancarkan kritik-kritik pedas dengan bahasa yang jelas, yang tidak pernah mungkin tidak sampai didengarkan oleh yang berkuasa? Apakah kita harus melalui satir-satir, sindiran-sindiran dalam puisi ini? Menurut Pak Rizal? Kadang-kadang kritik tidak efektif. Terutama kalau yang kuasa sudah menutup telinga, menutup mata. Bahkan waktu Firaun itu malah hatinya semakin mengeras, semakin tidak mau mendengar, sehingga akhirnya terjadi sesuatu. Saya kira kita sekarang di suasana itu. Bangsa ini di persimpangan jalan, mau makin lama makin hancur, atau ini awal dari kebangkitan. Dengan semua kebohongan yang dibuka, dengan semua kebenaran yang mulai terlihat, itu tanda-tanda bahwa memang kita barangkali sedang bersiap menghadapi perubahan. Sudah sedemikian rupanya, Mas Is, kondisi kita memang seperti itu. Apakah memang seperti itu? Setiap orde seperti itu. Orde zaman kemerdekaan, zaman Belanda muncul Hairil Anwar dan banyak lagi. Zaman Bung Karno muncul juga banyak. Zaman Pak Harto muncul banyak. Dan sekarang juga muncul. Rendra berapa kali ditangkap, berapa kali dibom Molotov waktu membacakan puisi. Saya juga heran, kenapa puisi yang ditonton cuma 1.000-2.000 orang kok ditakuti? Berarti ada sesuatu kan? Gitu. Kata itu lebih bermakna, lebih jahat, lebih baik, dan lebih segala-galanya. Kalau enggak, koran enggak pernah bisa mempengaruhi orang. Kalau enggak, televisi enggak pernah bisa mempengaruhi orang. Itu dengan kata-kata. Kalau gambarnya aja diputar mungkin jelek. Tapi dengan kata-kata, penyiar yang ngomong, narasinya ngomong, itu lebih menyentuh. Pak Laude, ada catatan 9 teror sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini. Kalau boleh saya bacakan, ada sekolah mahal, pangan mahal, sakit mahal, birokrasi semrawut, pelayanan publik buruk, pengangguran, kemiskinan, hukum yang terbeli, keamanan, kekerasan yang termasuk mahal, keamanan yang mahal di negeri ini. Yang terakhir korupsi yang merajalela. Ini serius permasalahan bangsa ini. Menurut Anda seperti apa? Iya betul sebetulnya. Kita termasuk membaca puisi ini saya kira memberikan sentuhan batin pada para mereka yang terkait dengan itu semua. Dan sebetulnya pihak yang berkuasa, katakanlah yang menerima kritik itu harusnya memposisikan kita ini sebagai sahabat. Karena sahabat yang baik sebetulnya adalah mereka yang memberikan kritik. Mengingatkan ya. Mereka, iya, justru itu. Nah, yang tadi yang penyakit itu sebetulnya, penyakit itu luar biasa. Siapa yang akan menyembuhkan itu sebetulnya? Ya, adalah para pengambil kebijakan. Tapi para pengambil kebijakan haruslah mendengar mereka yang kritis. Jangan kekritisan itu kemudian dimatikan atau dimusuhi mereka yang kritik. Kita terbiasa seperti itu. Kita mengkritik orang, bukan memusuhi orang, tapi memberikan nasihat sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Korupsi yang merajalela luar biasa. Itu orang sakit, gitu. Orang yang sakit, kemudian orang miskin yang sakit luar biasa. Dia tidak akan berdaya apa-apa sebetulnya kalau terus-menerus kebijakan tentang orang miskin tidak berpihak pada orang miskin itu, sehingga dan itu berarti sebetulnya pelayanan masyarakat yang substansi tidak terjadi. Yang administrasi saja diadakan rumah sakit, tetapi banyak orang yang sakit tidak bisa berobat di rumah sakit itu. Administrasi tapi substansi lupakan. Dengan menyampaikan kritik melalui puisi, apakah bisa diartikan kesan menyerah, Bang Rey? Saya kira enggak, ini untuk memberikan kedewasaan ya, terutama bagi negara sebenarnya, karena seharusnya ini kan negara ini mengolah gagasan-gagasan bangsanya, tapi bukan bangsa asing. Itu satu. Puisi bisa mengungkapkan itu semua, karena kita punya upacara-upacara yang luar biasa di Nusantara ini. Upacara perdamaian ada, di bakar batu di Papua, upacara
persaudaraan ada di Ambon, Maluku, upacara alam di Bali, upacara bersih desa, upacara tanam kelapa, semua ada, tapi negara nggak garap ini. Yeah. Nah, siapa yang membuat ini dulu? Ya para penulis-penulis puisi dulu. Itu. Dan kita tidak melihat itu secara apa ya, ikhlas, jujur, dari kata hati yang paling dalam. Tapi kalau puisi-puisi yang dibuat acara-acara dari luar itu luar biasa kita menyambutnya. Apapun kita serahkan untuk itu. Nah, disinilah yang disebut antek itu. Jadilah kita jadi diri kita sendiri dengan puisi-puisi kita sendiri. Dengan begitu kita menjadi diri kita dan kita dihormati oleh leluhur kita. Tepuk tangan leluhur kita, rakyat kita kalau kita menggarap gagasan-gagasan mereka. Terima kasih. Tapi Pak Rizal, apakah kita selama ini tidak menjadi diri sendiri, Pak? Dalam banyak hal, kita tidak jadi diri sendiri. Dalam hal real seperti kebijakan politik, kebijakan ekonominya? Undang-undang dasar dibiayai, disponsori oleh lembaga asing. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang ada belasan yang dipesan, yang dibayari oleh negara-negara asing. Itu artinya kita tidak berdaulat. Kok bisa negara yang mengaku merdeka, undang-undangnya dipesan, dibayari oleh negara asing? Tidak mungkin undang-undang itu kemudian bekerja buat rakyat dan bangsa kita. Yeah. Mas Sis, kalau di zaman Rendra dulu, kritik melalui puisi yang sungguh membuat pemerintahan takut. Dikawal juga dilawan juga dengan kekerasan begitu kan. Yeah. Tetapi sekarang kan era yang bebas berbicara. Tapi berarti puisi tidak punya arti dong kalau kemudian semua bisa bersuara. Iya, betul. Kan selalu mengklaim pemerintahan bahwa ini era yang paling demokratis. Tapi puisi itu mengingatkan bukan lewat telinga. Puisi itu mengingatkan lewat hati. Mungkin orang yang dikritik lewat puisi, saat dia mau tidur menatap langit-langit, baru dia terbayang dengan puisi yang tadi didengarnya, yang masuk ke dalam hatinya. Berarti kemungkinan besar kalau dia belum membatu hatinya, maka hati itu akan segera waras. Nyalinya langsung tegas, otaknya langsung cerdas. Tapi kalau hati itu membatu, dia akan tetap membisu sampai kapanpun. Dan itu yang selama ini, yang saya bilang cuma puisi yang bisa menembus itu. Kecuali ayat-ayat ilahi. Puisi itu adalah bagian ayat-ayat ilahi yang diciptakan oleh manusia di bumi ini. Kita kembali break, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiring. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Elap. Negeriku, kamu tahu siapa nama-nama pengemplang BLT yang katanya sudah capek dijadikan ATM para petinggi, lantas lari ke luar negeri, juga tak ada kabar lagi. Negeriku,
Kamu belum lupa kan sama si bla bla yang rekaman suaranya bikin heboh di sidang MK. Lantas lari ke luar negeri dan membisu. Dan entah bagaimana episode selanjutnya. Negeriku, kamu ingat orang yang pakai wig dan kacamata yang katanya mengurusi, ngapusi pajak. Lantas lari ke luar negeri dan kebetulan bertemu Satgas. Negeriku, apakah kamu kenal sama si Anu yang katanya bagi-bagi angpau ke anggota DPR? Lantas lari ke luar negeri dan susah dicari. Negeriku, apakah kamu kenal sama anak dari partai itu yang katanya jago atur tender dan pandai bagi-bagi? Lantas disuruh pergi ke luar negeri sambil main SMS dan BBM. Tapi kamu yakin kalau mereka semua benar begitu? Pasti kamu tidak percaya kan? Karena itu cuman katanya. Katanya. Fakta hukum itu nggak bisa katanya. Mereka lebih cepat lari sebelum dicekal. Kini ku yakini mereka semua memang atlet pelari cepat. Hebat, dahsyat, keparat, khianat. Ya, sebuah satir yang sangat tajam tadi. Menurut saya ini satir, ini Mas Sis yang buat nih. Kebetulan. Ini sebuah katanya. Sebuah satir yang sangat tajam ini kalau saya mendengarnya tadi sekilas lebih ditujukan kepada aparat penegak hukum katanya. Iya. Katanya. Banyak masalah yang tidak selesai, Mas Sis. Bukan banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Terlalu amat sangat banyak sekali. Tidak mampu atau sengaja? Ada yang tidak mampu, ada yang tidak dimampu-mampuin, ada yang sengaja, ada yang dipaksa untuk disengaja. Lengkap? Lengkaplah sudah. Lari cepat dengan mengejar lambat. Pak Rizal, sudah bisa disebut kita putus asa dengan hal ini. Banyak sekali kasus disuguhi di televisi, di media-media. Banyak sekali kasus-kasus besar yang menjanjikan seolah akan terbongkar sesuatu. Siapa di balik itu? Tapi nyatanya hingga di pertengahan kita hanya disuguhi seperti sandiwara-sandiwara yang masih menjanjikan lagi kelanjutan-kelanjutan kisahnya. Ya memang saya sendiri suka bingung. Hal yang kelihatannya sederhana dibikin ruwet, dibikin pabaliet. Apalagi hal yang susah itu dibikin ribet lagi. Saya kira sebetulnya ini semua sederhana. Kalau yang atas itu bersih, yang atas itu memang memiliki integritas, ini semua masalah gampang kok. Karena yang atas juga terlibat dalam banyak kasus, akhirnya semua dibikin sulit. Karena kekuasaan itu besar sekali. Dia bisa dipakai mengubah, membuat yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk menutup-nutupi, untuk merekayasa. Bagaikan gurita yang selalu mengeluarkan tinta-tintanya untuk mengaburkan dan mengalihkan isu. Kalau ada yang pernah bilang negeri ini sudah dilanda dengan saling sandra, mulai atas hingga bawah, sehingga yang satu tidak bisa menindak yang lain karena yang lain takut dibuka boroknya. Tapi masa tidak ada jalan keluar menurut Pak Laude sebenarnya dari kondisi yang seperti ini? Sebetulnya kalau jalan keluar itu selalu ada, itu selalu terbuka kalau kita mau. Soalnya kan apakah kita mau mengambil mengambil tindakan untuk mencari jalan keluar. Nah, itu pertanyaan besar. Saya kira Bung Sis yang bisa jawab itu. Persoalannya gini, saya melihat bahwa sebetulnya kayak kasusnya tadi yang dipuisikan itu, katakanlah Nazarudin, dia keluar, kan ditahu sudah pernah ditemukan orang-orangnya itu, jejaknya bisa ditelusuri dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mau, ditemukan pun tidak diajak pulang dan sebagainya. Jadi ya gimana caranya? Kita memang sudah saling sandra. Saling sandra itu kan kita jadikan semua orang yang harusnya berbuat, ya tidak bisa berbuat lagi. Akhirnya kita nonton semua seperti yang
Kita nonton, jenuh juga kita nonton penyanderaan ini sebetulnya. Kalau saling sandra, kemudian solusi yang terbaik, bukan terbaik, solusi yang diambil secara pintas begitu, dengan memunculkan satgas, kemudian pokoknya badan-badan ad hoc seperti itu, yang diasumsikan tidak terlibat sandra itu, jadi efektif tidak sebenarnya Pak Sri? Ya kalau kita lihat bahwa kalau seharinya Tuhan sejuta tahunnya kita, ya, optimis saya sih. Ini akan terselesaikan semuanya. Karena gerakan-gerakan pembaruan, kebenaran itu sudah muncul kok di mana-mana. Ini juga, di sini juga ada itu. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman kayak Mas Bang Rizal, itu semua ini kan tokoh-tokoh. Tinggal waktu dari alam untuk menentukan. Dan harus dibersihkan orang-orang yang memang mengotori terlalu lama di negeri Nusantara ini. Kita akan teruskan lagi bicara tentang seni, puisi, dan politik negeri ini setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Merdeka tapi bingung. Karya Sis NS. Dalam kelaparan, batinku memandang kemewahan. Dalam kebodohan, nalarku mencerna ketidakadilan. Dalam kebimbangan, nyaliku menerawang keserakahan. Dalam ketakutan, atmaku meneropong kesewenangan. Lapar dan bodoh tapi merdeka. Merdeka tapi bingung. Bimbang dan takut tapi merdeka. Merdeka tapi bingung. Diam terbego-bego tapi merdeka. Merdeka tapi bingung. Ya, merdeka. Ya, bingung. Sering sekali mata ini tak lagi menatap. Telinga ini tak lagi tegap sigap tanggap. Mulut ini jadi gagap dan megap-megap. Semua disuap, kalap, silap, sulap. Rasanya hati ini tak lagi bisa diajak bijak. Dipaksa dan terpaksa sulit milih atau memilah. Yang mana pejabat, yang mana penjahat. Yang mana sajadah, yang mana yang haram jadah. Merdeka tapi bingung. Kita bingung Pak Rizal. Dalam keadaan bingung kita ini sekarang. Ya, kalau merdeka iya, kan kita punya proklamasi kemerdekaan. Ya memang banyak sekali yang bingung. Saya keliling Indonesia, ketemu rakyat biasa, petani, sopir taksi. Mereka bingung, kok bisa jadinya begini. Dulu katanya nggak begini, katanya akan lebih baik. Tapi nyatanya makin lama makin nggak baik dan makin bingung. Dan rakyat kita biasanya berdoa, mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan matahari terbit. Mudah-mudahan hati semua orang terbuka untuk menyatakan kebenaran. Mudah-mudahan waktu yang ditunggu-tunggu itu akan tiba. Tunggu habis lebaran. Tapi bagaimana mereka bisa menyatakan bingung kalau pemerintah sendiri mengatakan perekonomian kita ini sedang bagus? Ya memang secara finansial bagus, secara makro bagus. Tapi rakyat kita kan bukan makan finansial. Rakyat kita bukan makan makro. Rakyat kita makan nasi, lauknya, ubi. Ya, nah itu harganya naik terus. Rakyat kita butuh kesehatan, itu juga biayanya naik terus. Jadi memang di satu sisi ada yang gembira, ada yang lagi pesta karena indeks saham naik, cadangan devisa bagus, tapi rakyat biasa nggak ngerti itu. Rakyat hanya lihat ini sebentar lagi musim masuk sekolah, mahal banget 20 juta. 200 juta mau masuk universitas, nggak ada tempat buat rakyat kita. Dan mereka berharap mudah-mudahan zaman yang gelap ini, zaman di mana semua ditentukan oleh uang,
mudah-mudahan bisa berakhir. Kita mulai lagi bangun Indonesia dengan idealisme, dengan visi, dengan hati dan nurani. Saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan Mas. Apa sih susahnya sebuah negara yang katanya dari saya kecil sekolah sampai detik ini saya taunya Gemah Ripah, Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo. Itu sawahnya banyak, hasilnya banyak. Masa mengelola kayak gitu nggak bisa? Kemudian kalau bisa pun, kalau nakal kok nggak ada yang ngawasin. Kemudian kalau ada yang ngawasin, siapa yang ngawasin itu? Itu nggak bisa ditata oleh sebuah undang-undang atau konstitusi yang bener lah. Sulit sekali bikin konstitusi yang bener. Resepnya apa tuh? Bangsa kita ini sebetulnya nggak sulit diatur, gampang diatur. Tapi pemimpin harus kasih contoh, leadership by example. Tapi kalau misalnya setiap kali ngimport gula, importirnya itu bisa dapat sekian ratus ribu per ton. Setiap kali import beras ada komisinya 10 sampai 30 dolar. Setiap kali import senjata ada komisinya. Ya udah, semua mereka sibuk import aja. Jadi negara komisi. Negara komisi. Tapi katanya ini, sekali lagi katanya, demokrasi kita ini ditiru banyak negara di luar Indonesia loh, malah. Bagaimana Pak Laude? Ya, sebetulnya kalau kebebasan berekspresi seperti ini kan, kebebasan berekspresi ini, media, pemilihan presiden, gubernur, bupati, itu sudah cukup maju memang. Nah, sebentar, kebebasan pemilihan itu juga kebebasan menyuap, masa baik? Itu soal lain. Ini kan sebetulnya tidak kebebasan itu disalahgunakan gitu. Harusnya ada aturan-aturan yang tegas untuk siapa yang menyuap langsung diskualifikasi. Ini jelas di televisi bagi-bagi uang di Manado tuh. Nah itu sebetulnya yang harus segera ditindak gitu. Harus ada aturan yang tegas di situ. Nah ini nggak ada, sudah dilihat nih kebobrokan seperti ini. Tidak ada tindakan. Nggak ada tindakan. Ini kan jadi problem. Bagaimana bisa optimis kalau kemudian wasit dari permainan kebebasan itu, yang namanya KPU, sudah ada endusan-endusan seperti ini menimpa mantan anggota Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana Mas Is melihat itu? KPU-nya aja. Bisa optimis tidak? Nah, KPU-nya katanya juga terlibat untuk penyuapan, untuk pemalsuan. Bagaimana pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik dan benar secara demokratis kalau penyelenggaranya kayak gitu, apa tadi, hianat dengan sumpahnya. Itu baru KPU, belum KPK, belum DPR, belum DPD, nggak tahu ada apa enggak. Ya, itu lembaga-lembaga seperti itu adalah lembaga yang mengelola negara ini. Kalau orang-orang seperti itu ada di lembaga-lembaga itu, ya bubrah. Pertanyaan yang muncul kemudian dari masyarakat, haruskah kita kemudian mengevaluasi lagi pilihan kita berdemokrasi ini, Pak Rizal? Saya kira kita harus tetap mempertahankan demokrasi. Nggak mungkin kita kembali ke sistem otoriter. Tetapi kita harus buat demokrasi itu betul-betul amanah, betul-betul bekerja buat rakyat. Tapi Indra, kalau ngomong apa yang telah terjadi, ini memang sejak awalnya bayi ini udah cacat. Ya, nah bayi yang cacat ini tentu punya banyak masalah, kecurangan, dan beberapa itu tindakan yang sifatnya kriminal. Senturi itu kriminal, rekayasa IT di pemilu itu kriminal, kemudian permainan money politics dan uang itu kriminal. Jadi satu pemerintah yang dibangun dengan tindakan kriminal, biasanya juga berakhir di meja hijau. Oke. Tadi saya sengaja mendiamkan Bang Rey supaya menyimak dulu. Sebagai seniman putus asa nggak melihat kondisi kayak gini? Ada yang disebut filsafat kucing. Kucing itu ketika jatuh dari 6 meter dia mati. Tapi ketika dia jatuh dari 8 meter dia hidup. Artinya ada ruang kesadaran yang harus kita bangun saat ini. Kalau nggak kita jatuh, kepala dulu jatuhnya. Maka dia jatuh. Kalau 2 meter itu dia bangun kesadarannya, kakinya dulu sehingga dia bisa hidup. Oleh karena itu, orang-orang cerdas di bangsa ini, bijaksana dan jujur, harus sudah saatnya muncul untuk membangun kesadaran untuk rakyat, untuk para petinggi, gitu. Bahkan
untuk para pemerkosa Ibu Pertiwi ini. Berhenti dia perkosa Ibu Pertiwi ini. Itu penting. Karena berdarah-darah terus kita selama ini. Dan itu bisa dibangun melalui ya konstitusi. Atau saya suka sebut Pancadharma. Ada ruang antara Pancasila dan konstitusi yang belum dibangun. Yang disebut Pancadharma, perbuatannya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancadharma itu dia menjadi memelihara, melindungi, bahkan memuliakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu alam manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini perbuatan, itu yang harus kita bangun, konstitusi membangun itu. Kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah di Metro hari ini. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Karya Djoko Wartantio almarhum. Seorang bayi mendadak mati ketika dia tahu dia lahir di Indonesia. Innalillahi. Ini bukan pesimisme sebenarnya kan, Mas Is? Itu menurut saya pesimisme itu. Bayi aja begitu lahir, melek. Dia tahu ada bendera merah putih. Ya, gua di Indonesia nih. Mati. Itu berarti kan mengkhawatirkan kalau ada puisi karya seperti itu. Itu teman saya kuliah dulu. Tahun 75-76. Almarhum Djoko Wartantio bikin itu. Dibacakan di tim tahun 80. Dan itu menggelegar sekali waktu itu. Bagaimana Pak Laude? Kita tentunya tidak ingin berbicara malam hari ini mengulas semuanya, meneropong Indonesia lewat puisi dan hasilnya hanya sebuah pesimisme. Enggak, saya kira ini satu peringatan sebetulnya, bukan pesimis tapi saya kira peringatan agar kita bisa bangkit ke depan ya. Kita melakukan perubahan yang signifikan dari kebijakan sehingga bayi yang tadi itu sebetulnya ketika mulai lihat Indonesia, bangsaku Indonesia, saya sangat bangga dengan Indonesia. Harusnya seperti itu. Makanya kita perlu ada semacam gerakan perubahan ke arah sana. Nah, bagaimana melakukan itu? Saya kira ini bukan tidak bisa dipecahkan dalam diskusi seperti ini. Harus ada strategi-strategi khusus, termasuk juga kita mengajak pemerintah untuk melakukan koreksi. Ingat, kalau kita mengajak pemerintah itu sebetulnya kita kritisi. Kita sangat sayang dengan pemerintah untuk agar anak-anak yang lahir seperti tadi itu tidak pesimis. Generasi kita yang hadir sekarang ini, kalau dia sadar sebetulnya, dia lihat tontonan yang menarik setiap hari, korupsi di mana-mana, penipuan di mana-mana, pembohong di mana-mana. Sebetulnya mereka akan sangat sengsara batinnya dan akan menjadikan, akan bayangkan masa depannya ternyata negeri saya seperti ini. Tidak usahlah saya ber-Indonesia. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Untuk menuju perubahan, baik skalanya itu mulai dari sekedar restorasi, reformasi, atau bahkan revolusi, itu syaratnya adalah masyarakatnya juga mau menuju ke arah sana, tidak hanya sekedar menunggu momentum, Pak Rizal. Bagaimana Anda melihat yang sekarang ini? Apakah masyarakat kita memang menuju ingin ke sebuah perubahan yang lebih baik, ataukah pesimis saja, ataukah hanya pasif saja?
perubahan atau bahkan revolusi, syaratnya itu dua. Satu, kondisi objektifnya udah matang belum. Yang kedua, orang-orang yang ingin perubahan sudah siap belum. Nah, kalau kita lihat, yang pertama sudah dipenuhi. Kondisi objektifnya sudah matang, berbagai masalah ini semakin membuka keinginan supaya ada perubahan secepatnya. Karena apa yang ada sekarang itu sering merupakan bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Nah, yang kedua, kalau momentum nanti akan tiba, semua akan indah pada waktunya. Saya kira sehabis Lebaran, ya kan, kita kasih dulu kesempatan Lebaran, karena setelah itu saya kira kita semua ingin perubahan lebih cepat, lebih baik. Ya, bagaimana Mas Sis? Ya. Masyarakat kita kalau Mas Sis melihat di kalangan akar rumput kita ini pasif, begini ajalah, atau bagaimana Mas? Ya, memang mereka seperti puisi yang tadi dibacakan Laudeida, merdeka tapi bingung. Mereka tahu bahwa mereka merdeka, kebebasan pers, demokrasi, tapi memang bingung. Bingung makan, bingung sekolah, bingung cari uang. Akhirnya beragama pun bingung, berdoa pun bingung. Ini Tuhan gak kompromi lagi sama kita apa? Kalau sampai rakyat seperti itu, bayi yang lahir di Indonesia seperti itu, dahsyat sekali akibatnya. Jadi, marilah kita sama-sama merenung. Jangan sampai ada revolusi yang berdarah. Saya juga tidak menginginkan itu. Tapi mari merenung sama-sama, berdoa sama-sama, berpikir sama-sama. Jangan seorang Rizal Ramli mengkritik, itu dianggap musuh. Jangan Laude ada tulisan di running text, dianggap musuh. Ray membaca puisi mengkritik, dianggap musuh. Jangan. Ditanya, kenapa? Ayo, kritik saya. Ayo, bantu saya. Seharusnya kan seperti itu. Jangan tutup kuping, tutup hati, tutup mata. Mampus saja loh, gitu. Yang salah kemudian media ya. Bang Ray, terakhir Bang Ray, menutup perbincangan kita malam hari ini, meneropong Indonesia lewat puisi. Apa yang kira-kira bisa dihasilkan malam hari ini? Saya kira ini mempercepat revolusi ya. Agar tapi dengan syarat revolusi ini mesti punya gagasan-gagasan yang revolusioner. Karena kita harus memahami gagasan memang milik kita. Tapi kalau kita cuma ganti atas atau ganti orang, saya kira tidak. Kita harus total revolusi yang memberikan sistem yang harus benar-benar dari diri kita, bukan dari bangsa asing. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Mas Sis, Pak Rizal. Sama-sama, terima kasih. Kemudian Bang Ray, Bang Laudeida, selamat malam telah bergabung bersama kami dalam meneropong Indonesia lewat puisi ya. Moga-moga. Dan kita kembali ke studio bersama Zelda Savitri untuk melanjutkan Metro hari ini. Silakan Zelda.